Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah rahimakumullah. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama memperhatikan sebahagian keterangan yang ada kaitannya dengan masalah saum dan dosa. Termuat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan antara lain oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Di situ ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Masalahnya ada 3, tapi kita hanya memfokuskan satu masalah saja, yaitu berkaitan dengan orang yang saum tak peduli tentang dosa kesalahannya. Dalam hadis itu disebutkan, suatu saat Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Mimbar beliau ada 3 tangganya. Begitu naik tangga pertama, beliau mengatakan amin. Naik tangga kedua, beliau pun mengatakan amin. Dan pada tangga ketiga pun, beliau mengatakan amin pula. Ucapan Rasul amin 3 kali itu mengundang kepenasaran sahabat. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma sona'ta hada? Wahai Rasul, apa yang Tuhan perbuat ini? Sampai Tuhan menyebutkan amin 3 kali. Mereka tak mengerti apa sebenarnya yang dialami oleh Rasul. Maka Rasul menjawab terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat. Kata beliau begini, barusan Jibril datang padaku dan beliau menyuruh agar aku mengaminkan apa yang diucapkannya. Itu ada 3. Kita ambil satu saja. Yang pertama yaitu kata Jibril, argomallahu anfa abdin ba'da dakhala Ramadan. Di keterangan lain ada tambahan wan salakha falam yughfar. Argomallahu anfa abdin, maksudnya mudah-mudahan Allah membinasakan seseorang yang bagaimana yang didoakan binasa itu, yaitu orang tersebut masuk ke bulan Ramadan, bahkan Ramadan pun sudah berlalu, tetapi yang jadi masalahnya falam yughfar, orang tersebut tidak diampunkan dosanya. Nah, ikhwati rahimakumullah, kalimat ini oleh malaikat Jibril agar diaminkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengaminkannya. Amin, begitu kata beliau. Nah, selanjutnya memangnya bagaimana? Nah, persoalannya adalah kalau kita berbicara masalah dosa, kesalahan, maka sudah barang tentu yang namanya manusia sulit untuk terhindar, sama sekali tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Itu sulit banget. Umumnya manusia ini melakukan kesalahan. Ya, dosa pun seperti itu. Yang namanya manusia kena di dataran itu. Sampai-sampai Allah dalam firman-Nya menyatakan di situ, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Hendaklah kalian tergesa-gesa, cepat-cepat, buru-buru menghadap atau memohon ampunan dari Tuhan kalian. Kata-kata ampunan, mohon dimaafkan itu jelas mau tidak mau berkaitan dengan kesalahan dan dosa. Nah, sekarang setelah manusia ini termasuk makhluk yang suka melakukan kesalahan atau dosa, lalu oleh Allah diberi kesempatan yang sangat leluasa untuk mohon diampunkan dosa dan kesalahannya 1 bulan penuh. Kemudian pengampunan Allah bagi orang yang sedang saum, penerimaan doa oleh Allah bagi orang yang sedang saum, itu dinyatakan dalam hadis lain.
Rasul menyatakan 3 kelompok manusia yang sulit buat Allah untuk tidak mengabulkannya. Yang satu saja di sini adalah was-shaim hatta yuftir. Orang yang sedang sahum sampai dia berbuka. Kalau dia berdoa itu besar sekali untuk dikabulkan doanya. Sekarang 1 bulan bukan waktu yang sebentar, waktu lama, bisa saja 29 hari atau 30 hari, bergantung lama umur hari bulan itu. Selama itu Allah siap untuk menerima permohonan hambanya. Di keterangan lain dinyatakan Allah membukakan kedua telapak tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang yang berbuat salah di siang hari. Dan Allah membuka kedua telapak tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Sekarang 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh diberi kesempatan untuk memohon ampun dari kesalahan dan dosa. Lantas orang tersebut kalem saja, tak perhatian, cuek, seolah-olah dia orang bersih, seolah-olah dia orang yang tidak pernah berbuat dosa. Subhanallah, Rasul saja yang sudah diampunkan dosanya, baik yang sudah yang datang, masih tetap istighfar. Tak kurang dari 70 kali sehari Rasul beristighfar. Itu Rasul yang sudah dijamin diampunkan kesalahan dan dosanya. Sementara kita berbuat dosa sering, kesalahan pun seperti itu, tidak ada jaminan untuk diampunkan kesalahan dosa kita. Nah sekarang oleh Allah melalui Rasulnya diberi kesempatan sebulan penuh untuk beristighfar, mohon maaf, mohon diampunkan dosa. Lantas waktu terbuang sia-sia, dosa masih tetap bertumpuk. Ini merupakan sebuah kerugian. Rugi bagaimana? Ya kesempatan emas itu hilang. Lalu tahun depan pun bisa dialami. Belum tentu kita bisa hidup sampai pada tahun depan, Ramadan mendatang. Karena itu jangan sia-siakan. Sekarang mumpung masih di dalam bulan Ramadan, kita beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan, diampunkan segala kesalahan, segala dosa kita. Secara khusus Siti Aisyah pernah minta kepada Rasul agar ditunjukkan doa apa yang disampaikan di bulan Ramadan. Beliau menyatakan begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya saya masuk pada Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus saya katakan? Rasul menyatakan, quli, katakanlah oleh kamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ini maha pengampun, senang untuk mengampuni, maka ampunilah segala kesalahanku. Siti Aisyah saja orang yang dekat Rasul begitu, apalagi kita, orang yang betul-betul belum mempunyai jaminan. Betul-betul kita ini tidak tahu apakah ibadah kita terima, dosa kita banyak dan tidak, maka kesempatan ini sekali lagi jangan disia-siakan. Beristighfarlah, beristighfarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita, mengampunkan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan istighfar kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.